Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan bahas mengenai materi kemuhammadiyyahan bab kedua. Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Sebelum kita mulai belajar kita, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa bersama-sama. Doa belajar dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Pak Guru jelaskan tadi, ya, kita akan belajar kemuhammadiyyahan bab kedua, ya, yaitu Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Baik, langsung saja. Di sini Pak Guru akan memberikan perumpamaan kepada kalian sebagai seorang pelajar Muhammadiyah. Nah, ada sebuah pohon yang lebat bunga dan daunnya, akan tetapi tidak berbuah, adalah gambaran bagi ilmu yang tidak diamalkan. Pelajar Muhammadiyah harus senantiasa mengamalkan ilmunya yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbuat nyata dengan rajin beribadah, berakhlak mulia, serta aktif menebarkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bagaikan seekor kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang harum dan indah serta menghasilkan madu yang manis. Nah, anak-anak, ketika ada sebuah pohon yang berbuah, maka orang lain pun akan mendapatkan manfaatnya, baik itu menikmati buahnya maupun keindahannya dari pohon tersebut. Nah, sama saja dengan seorang muslim, ketika dia melakukan amal perbuatan baik, maka orang lain pun pasti akan mendapatkan manfaat dari amal perbuatan baik kita. Nah, seperti itulah perumpamaan seorang pelajar Muhammadiyah yang mana harus banyak-banyak mengamalkan perbuatan yang baik. Seperti halnya pohon yang lebat daunnya, pohonnya besar yang belum berbuah hingga pohon tersebut berbuah. Coba kalian perhatikan, bila mana pohon tersebut berbuah, seperti halnya seseorang yang melakukan amal baik. Mari kita lihat bersama-sama. Semakin banyak buahnya, semakin banyak pula orang akan mendapatkan manfaatnya.
Betul? Kemudian setelah pohon tersebut berbuah, sudah berbunga, otomatis ya, pasti hewan-hewan yang lain akan mendatanginya, seperti kupu-kupu ya, yang selalu mendatangi ketika pohon itu berbuah. Ya, itulah manfaat dari pohon yang berbuah, memberikan manfaat kepada hewan. Seperti halnya pada diri kita, pada diri kalian. Bila mana kalian berbuat baik, tentunya orang lain pun akan mendatangi kita. Kita akan mempunyai banyak teman. Maka orang lain pun akan senang kepada kita. Karena orang yang berbuat baik itu pasti akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Seperti halnya perumpamaan pohon besar tadi ya, yang kalian lihat, pohon besar yang sebelumnya belum berbuah, yang menggambarkan seseorang itu tidak mengamalkan perbuatan baiknya. Manakala pohon tersebut tidak berbuah, manakala pohon tersebut tidak berbuah, tentunya sedikit sekali manfaat yang akan diraih oleh hewan-hewan. Bahkan sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepada hewan. Sama halnya dengan diri kita. Jika kalian tidak mengamalkan, melakukan perbuatan baik, maka tidak akan bermanfaat sama sekali kepada orang lain. Lain halnya dengan pohon yang sudah berbuah. Pastinya akan memberikan manfaat kepada hewan-hewan. Itulah perumpamaan seorang pelajar ya, jikalau berbuat baik kepada orang lain, tentunya akan memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Lanjut. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di materi ini ada yang namanya dasar kegiatan Muhammadiyah, yang tentunya berkaitan dengan perumpamaan pohon besar tadi. Dasar kegiatan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah itu memiliki dasar dalam beramal dan berusaha. Apa saja? Yang pertama, hidup manusia itu berdasarkan tauhid. Maksudnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini ilmu tauhid. Yang kedua,
hidup manusia bermasyarakat, ya, manusia pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Contoh, ketika kalian sedang kesulitan, tentunya kalian pasti butuh pertolongan. Tentunya yang memberikan pertolongannya pun harus ikhlas, ya. Yang menolong akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas kebaikannya. Catatannya, tidak boleh menolong orang lain dalam hal keburukan, ya, seperti memberikan jawaban kepada teman ketika ulangan harian, misalkan ketika PTS, ketika PAS, intinya ketika ujian berlangsung di sekolah. Nah, tidak memberikan pertolongan, yaitu memberikan jawaban kepada temannya, itu sama saja perilaku yang buruk, ya, tidak mencerminkan perilaku kejujuran, ya. Lanjut, dasar kegiatan Muhammadiyah yang ketiga adalah taat dalam menjalankan perintah dan larangan Allah. Ini dimaksud dengan takwa, anak-anak, yaitu melaksanakan atau menjalankan perintah dan larangan Allah. Tentunya pasti kalian sudah memahaminya, takwa itu, ya, yang dimaksud perintah dan larangan Allah. Perintah Allah seperti halnya ibadah, sholat wajib, ya, tidak boleh kalian tinggalkan, ya. Dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya, itu perintah-perintah Allah. Dan larangan Allah, yaitu larangan Allah yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan buruk, seperti contoh kecil tadi, ketika ujian berlangsung, ya, temannya bertanya, ya, tidak boleh diberitahu jawabannya, atau menyontek langsung di buku, itu menandakan perilaku tercela atau perilaku buruk, ya. Mencuri, memfitnah, apalagi kita sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Intinya, berbuat baiklah kita kepada sesama manusia, ya. Itu yang Allah perintahkan, ya. Yang baik kalian kerjakan, yang buruk kalian tinggalkan. Itu intinya dari takwa. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, ya. Maksudnya di sini beribadah hanya kepada Allah dan peduli saling menyayangi antar sesama. Lanjut, mencontoh tauladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini juga berkaitan dengan perintah-perintah Allah, ya. Nabi Muhammad ketika ingin, contoh nih, ya, ketika ingin tidur selalu membiasakan membaca doa, ya. Tentunya kalian sudah hafal semua, ya, doa sebelum tidur. Kemudian biasakan sebelum tidur itu berwudu dulu, ya, sikat gigi dulu, ya. Kemudian setelah tidur, bangun tidur, biasakan untuk membaca doa, ya. Insyaallah kalian juga sudah hafal, ya, doa sesudah bangun tidur. Masih banyak contoh-contoh lain perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari yang kecil-kecil,
yang kita sudah laksanakan tentunya. Apapun kegiatan kita yang baik-baik tentunya Rasulullah ya sudah memberikan contoh kepada kita semua. Lanjut. Yang keenam, berjuang bersama-sama melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Nah, berjuang bersama-sama di sini maksudnya kita ya, kalian sebagai seorang pelajar Muhammadiyah harus berjuang bersama-sama dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, yaitu melalui pendidikan. Ya, itu secara tidak langsung kalian sudah berjuang melalui gerakan pendidikan. Pak Guru tentunya mengajar di sekolah Muhammadiyah, termasuk berjuang ya, berjuang melalui gerakan pendidikan, yaitu mengajar, mentransfer ilmu yang baik kepada siswa-siswi SD Muhammadiyah. Ya, itu maksud dari berjuang. Inti dari dasar kegiatan Muhammadiyah di sini ya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpuji kita laksanakan, yang tercela kita tinggalkan. Nah, itulah dasar Muhammadiyah dalam beramal dan berusaha. Apabila prinsip-prinsip tersebut di atas ya dijalankan, maka masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dapat terwujud dan kebangkitan serta kejayaan Islam akan kembali diraihnya. Tujuan dan cita-cita Muhammadiyah dalam menegakkan dan menunjung tinggi agama Islam yaitu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak akan tercapai dengan hanya berdiam diri. Cita-cita tersebut harus diwujudkan dengan amalan nyata, yaitu amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Nah, di antara amalan-amalan tersebut adalah rajin mengamalkan sholat dan aktif mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah maupun di masyarakat. Begitu anak ya. Aman-aman tersebut adalah rajin mengerjakan sholat. Nah, ini ngomong-ngomong masalah sholat ya, sholat lagi ya. Lanjut mengenai sholat. Amalan yang dimaksud adalah mengerjakan sholat. Sholat adalah tiang agama, sebagaimana hadis riwayat Baihaqi ya, banyak hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang sholat. As-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Nah, kalian jika tidak melaksanakan sholat, itu sama saja kalian telah menghancurkan, merobohkan agama kalian sendiri. Ini tidak boleh terjadi pada siswa-siswi SD Muhammadiyah, khususnya di kelas 4.
Ya, kira-kira yang sholat subuh tadi kelupaan ada nggak nih? Nah, nanti zuhur, asar, maghrib dan isya tidak boleh kalian tinggalkan. Ya, mulai detik ini, mulai dari sekarang kalian harus rajin beribadah, melaksanakan sholat. Ya, kalau kalian melaksanakan sholat sebagaimana hadis yang Pak Guru bacakan tadi, maka kalian telah menegakkan agama Islam. Itu baru satu, ya, menegakkan agama dengan cara ibadah sholat. Ya, nah dalam sholat, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ibadah sholat. Di antaranya, yang pertama, sholatnya itu harus di awal waktu. Ya anak-anak ya, Rasulullah SAW mengatakan perbuatan yang paling mulia adalah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Yang kedua yang harus kalian perhatikan mengenai sholat adalah ini jamaah. Ya, yang kedua sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu pahalanya melebihi sholat sendiri-sendiri, yaitu 27 derajat. Muttafaqun alaih. Nah, jadi alangkah baiknya kalian berjamaah, baik itu di masjid ataupun di rumah. Ya, sayang anak-anak kalau kalian sholatnya sendiri-sendiri cuma dapat 1 derajat, ya, jauh ke angka 27 derajat. Untuk itu Pak Guru himbau agar kalian selalu sholat berjamaah, baik di masjid ataupun di rumah kalian masing-masing, ya. Nah, itulah 2 hal yang harus kalian perhatikan dalam ibadah sholat, ya. Next, yang kedua, beramal dan berusaha yang dimaksud mengikuti kegiatan Muhammadiyah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kegiatan Muhammadiyah bisa dengan cara mengikuti pengajian di masyarakat. Ruh dalam organisasi Muhammadiyah ada pada pengajian. Tanpa pengajian, Muhammadiyah itu ibarat jasad yang sudah tidak bernyawa. Pengajian merupakan bagian dakwahnya Muhammadiyah. Baru ulangi, pengajian merupakan bagian dakwah Muhammadiyah. Mengaji diperlukan untuk pembinaan diri agar keimanan kita itu bertambah murni dan kuat. Pemahaman agamanya semakin luas dan mendalam, sehingga amal dalam kehidupan sehari-hari semakin mantap. Pengajian pula lah yang memunculkan pemikiran dan melahirkan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, pengajian merupakan inti gerakan Muhammadiyah. Catat anak-anak, pengajian merupakan inti gerakan Muhammadiyah. Dari pengajian itulah Muhammadiyah terbentuk, dan dari pengajian pula lah ribuan amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan dapat berdiri. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Singkat
materi kita pada kesempatan ini. Dari uraian di atas ya, dari materi barusan yang kita pelajari dapat disimpulkan bahwa sifat Muhammadiyah adalah yang pertama, berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, memegang teguh ajaran Islam dan toleransi. Kemudian memegang prinsip agama dan masyarakat. Yang kelima, membela tanah air. Sifat Muhammadiyah yang keenam, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sifat Muhammadiyah yang ketujuh adalah dinamis dengan tetap berpegang pada ajaran Islam. Yang kedelapan, terbuka pada golongan manapun. Kemudian bekerja sama untuk membangun negara. Dan yang terakhir, sifat Muhammadiyah adalah bersikap adil. Semua kegiatan Muhammadiyah merupakan dakwah Islam. Setiap usaha dan aktivitas dalam Muhammadiyah didasarkan pada niat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari kepada ajaran Allah, agar setiap usaha yang dilakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan materi yang singkat ini semoga kalian bisa memahaminya ya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar video ini, atau boleh melalui WhatsApp Pak Guru ya. Tanyakan jika ada hal yang kurang dimengerti. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru tutup ya, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi, di awal tadi kita sudah baca doa, dan di akhir kita pun baca doa. Sama-sama. Allahumma, ikuti ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.